Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi ternyata enggak memberikan sambutan. Setelah saya mengucapkan alhamdulillah, lantas sholawat, selesai, turun. Jadi itu bukan sambutan. Tapi ini berbeda. Alhamdulillah kita punya kepala desa yang ternyata mahir dalam berbicara. Insya Allah barokah untuk kampung kita. Amin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang tak bisa kami sapa satu persatu. Dan yang paling istimewa pagi menjelang siang ini, kita tidak sekedar sedang hidup dan sehat, tapi Allah masih berikan kita nikmat istiqamah. Maka atas 3 nikmat besar ini, pagi ini Allah berikan kita 3 nikmat besar. Maka pesan Allah satu saja, syukuri nikmat pemberian. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Ada yang hafal 30 juz di sini? Ada? Belum? Al-Quran, mana Al-Quran? Al-Quran ini 30 juz, 114 surah. Di dalam Al-Quran ini tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran ini yang langsung memanggil nama Nabi Muhammad. Sementara nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu Allah panggil dengan nama langsung. Nabi Adam alaihissalam, Allah panggil nama beliau langsung. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Nuh, Nabi Rasul pertama, Allah panggil nama beliau langsung. Ya Nuh, wahai Nuh, ihbit bisalam. Nabi Ibrahim, kekasih Allah, Allah panggil dengan nama langsung. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Nabi Musa, nabi yang langsung bercakap-cakap dengan Allah, Allah panggil dengan nama langsung dalam Al-Quran. Ya Musa, la takhaf. Nabi Zakaria, Allah panggil dengan nama langsung. Ya Zakaria, inna nubashiruka bihulam. Nabi Yahya, Allah panggil nama langsung. Ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Nabi Isa, Allah panggil dengan nama langsung. Ya Isa ibn Maryam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memanggil Ya Muhammad. Takkan pernah kita jumpai dalam Al-Quran. Tapi bagaimana cara Allah memanggil nama Nabi Muhammad? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhan muzammil, ya ayyuhan mudaththir. Begitulah mulianya Nabi Muhammad. Allah saja tidak manggil dengan nama langsung. Maka ini pelajaran untuk kita. Jangan berhayal Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Jangan mimpi orang-orang lain akan memuliakan kita kalau diri kita belum memuliakan sosok manusia agung. Allah saja begitu memuliakan diri beliau. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi salah satu cara kita memuliakan Rasulullah, tadi sama-sama kita berselawat. Kalau bersalam kita senantiasa bersalam kepada Nabi. Dari sini kita sampaikan salam.
Dalam sholat kita bersalam, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Itu salam. Kita sampaikan salam, assalamu alaika ya habiballah, assalamu alaika ya rasulullah, assalamu alaika ya safwatullah, assalamu alaika ya khaira khalqillah. Dari sini kita bersalam, salam salawat kita itu sampai ke makam Nabi. Kalau dari sini pun kita bersalam sudah luar biasa. Kononlah di antara kita sudah ada sampai ke tanah suci. Sholat di Masjid Nabawi, langsung masuk ke Raudhah. Raudhah itu persis sebelah kirinya makam Nabi. Masuk keluar dari Raudhah itu kita langsung bersalam langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah salam salawat kita ini akan kelak mampu berbuah syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum saya mulai, biasanya di mana saya akan berikan ceramah. Isi masjid ini beda pendapat. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Karena isi masjid beda pendapat, maka harus saya tentukan mengambil kesimpulan. Saya cukupkan ceramah pagi ini setengah jam. Cukup? Tidak cukup? Kalau tak cukup kita tambah. Dengar. Saya janji setengah jam. Dengar dulu. Saya janji setengah jam. Bisa saya tambah 1 jam lagi. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa Ustaz? Kalau 1 orang saja saya lihat ada yang menguap, saya tutup. Pokoknya ulang puhe. Tibu-tibu nahan lekidah kalam puhe, langsung kututup. Setuju? Setuju. Kalau ulang pasal delek, balik dengan kututup, botilan kalam puhe. Atai Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Turun. Ini saya janji anak ngaji yang bisa jawab pertanyaan saya dapat uang 100. Nanti kalau anak-anaknya nggak bisa, ini pertanyaan kalau bapak-bapak bisa. Yang saya ragukan ini emak-emaknya ini. Nah, jadi nanti untuk emak-emaknya yang bisa jawab pertanyaan saya, anaknya 100.000. Ibunya 300.000. Nah, pertanyaannya, dengar, ini anak-anak. Anak ngaji siapa yang bisa jawab angkat tangan. Ya. Siapa yang hafal silsilah Nabi Muhammad sampai Nabi Adam? Saya yakin ada ini. Cuman namanya anak-anak mental kurang, grogi. Karena anak-anak yang nggak ada, oke, kembali ke ibu-ibu. 300.000 angkat tangan siapa yang bisa? Ada? Kalau bapak-bapak ini semua hafal.
hakikat maulid. Kalau mengenal Nabi Muhammad saja kita belum. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Uddan bin Muqawwir bin Nahur bin Tayyar bin Ya'rub bin Yashjud bin Nabi bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Naik lagi ke atas bin Tariq bin Nahur bin Saruk bin Rahu bin Khalid bin Aibar bin Salih bin Al-Fakhshad bin Nuh bin Lama bin Matusalah bin Afnuh bin Ya bin Mahlai bin Tainan bin Yanish bin Shid bin Adam alaihissalam. Lengkap. Ujung tidak benar. Atai Bapak Ibu hadirin sedang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Indah, aku tuh bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Campur. Inilah sebab kenapa dipanggil lewat pengeras suara di masjid ini. Disebutkan nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari kita dengar nama Nabi Muhammad lewat panggilan ada, tapi tidak tersentuh hati kita mendengar nama Nabi Muhammad. Apa sebab? Kita belum mengenal Nabi Muhammad. Maka pagi ini saya tidak lagi berbicara dan Bapak Kepala Desa tadi. Jadi saya ikuti sambutan beliau langsung. Untuk apa Nabi Muhammad itu dilahirkan? Inilah yang akan kita bahas. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Ini saya buka dulu agak melebar. Saya buat perbandingan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, agar kita mengerti di mana posisi Nabi Muhammad. Biasa kalau kita cerita tentang para nabi dan rasul, yang sering sampai kepada kita itu adalah kisah-kisah mukjizat. Ingat, hari ini saya tidak lagi cerita tanggal, bulan, tahun Nabi Muhammad lahir. Tapi untuk apa Nabi Muhammad lahir? Ini yang akan jadi kajian. Kata tafsir Ibnu Katsir, saking dahsyatnya api yang membakar Nabi Ibrahim, andai ada burung yang lewat di atas angkasa ketika Nabi Ibrahim dibakar di bumi, burung lewat di atas angkasa, burung pun akan ikut terbangkam. Begitulah dahsyatnya api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim punya mukjizat. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Dibakar hidup-hidup, jangankan tubuh, satu roh pun tidak terbakar. Begitu Allah kisahkan tentang Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Kalau kita cerita tentang Nabi Yunus Sulaiman alaihissalam, maka Pak Kepala Desa itu ngomong sama Kepala Dusun. Itu kira-kira. Nabi Sulaiman ngomong, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar-pembesarku, ayyukum yaktini bi arsyiha. Siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis? Bayangkan posisi Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Ratu Balqis itu di Yaman. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang mampu memindahkan istana Ratu Balqis? Maka angkat tangan jin Ifrit. Yang angkat tangan Ifrit, qala indahu Ifrit minal jin. Angkat tangan Ifrit. Apa kata jin Ifrit? Aku sanggup wahai Nabi Sulaiman. Secepat apa engkau pindahkan singgasana Ratu Balqis? Qabla an taquma min maqamik. Hari ini, saat ini engkau duduk, kata Ifrit kepada Nabi Sulaiman, sebelum engkau tegak berdiri dari tempat dudukmu, singgasana itu bisa kupindahkan. Begitulah hebatnya jin Ifrit.
Tapi ternyata ada yang lebih hebat dari jin. Ini menunjukkan kita manusia lebih hebat dari jin. Karena ayat ini menyambungkan wa qala indahu ilmu minal kitab. Berkata orang berilmu, manusia yang mengerti hakikat Al-Quran. Apa kata dia? Ana atika bih, aku sanggup wahai Nabi Sulaiman. Kalau tadi jin Ifrit dia mampu memindahkan singgasana Balqis sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu, aku mampu lebih cepat, kata manusia yang mengerti Al-Quran. Secepat apa kata Nabi Sulaiman? Qabla yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip wahai Nabi Sulaiman, singgasana itu sudah kupindahkan. Ini dalil bahwa Nabi Sulaiman punya kuasa luar biasa, punya mukjizat, mampu memerintahkan bangsa jin sekalipun. Kalau kita cerita tentang Nabi Musa, Nabi Musa seorang nabi yang gagah alaihi wasallam. Tidak pernah kita dengar Nabi Muhammad punya perahu seperti Nabi Nuh. Tidak pernah kita dengar Nabi Muhammad punya tongkat sakti mandraguna seperti Nabi Musa. Tidak pernah kita dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi Sulaiman yang berjalan secepat angin. Tidak pernah terdengar oleh telinga kita Nabi Muhammad itu tahan dibakar oleh api seperti Nabi Ibrahim. Kenapa mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak disematkan kepada Nabi Muhammad? Ada satu sebab besar. Sebab inilah di mana kita akan mengerti untuk apa tujuan Maulid Nabi yang kita gelar pada pagi hari ini. Berapa sebab, Bu? Satu. Itu kalau masuk kita 2 menit hari ini. 3 sebab. 1. Ini yang akan jadi pembuka agar kita paham dan mengerti untuk apa kita peringatan Maulid ini. 1. Apa sebab itu? Ternyata setelah kita kaji dalam Al-Quran, satu persatu kita buka sejarah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Di sini kita buktikan. Nabi Nuh punya mukjizat. Mukjizat Nabi Nuh punya perahu, punya kapal. Banjir terdahsyat di dunia ini hanya ada di masa Nabi Nuh. Saking dahsyat bi asaqal hadar fan fajarat min husnata asyrata ainan. Nabi Musa tongkat kalau diketukkan muncul 12 mata air. Perhatikan, Nabi Musa pakai tongkat mengeluarkan 12 mata air. Tapi ternyata umat Nabi Musa tidak banyak. Nabi Musa membelah laut, laut terbelah. Subuh limusot lagi nih. Riung-riung Al-Quran. Nabi Yunus 33 tahun dakwah. Berapa umat Nabi Yunus? 2 orang. Bayangkan, kalau tadi Nabi Yunus berbuat kebaikan, kalau sudah istiqomah, jangan pernah mundur setapak pun. Kalau mundur, pasti Allah berikan ujian yang besar untuk menguji kekuatan iman kita. Ini yang terjadi pada Nabi Yunus. 33 tahun dakwah, berkecil hati tempatnya di kantor, gelap tempatnya di pekerjaan, gelap agaknya di kampung halaman. Bacakan tasbih Nabi Yunus. Nabi Yunus 3 kegelapan sekaligus. Gelap dalam perut ikan, gelap di dasar laut, gelapnya tengah malam. Itu yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus baca tasbih hingga dia keluar dari wasallam. Nabi kita, Rasul terakhir. Berapa tahun Nabi Muhammad berdakwah? Masa dakwah paling singkat lebih kurang 23 tahun. Jauh berbeda dengan Nabi Nuh, jauh berbeda dengan Nabi Musa, berbeda
53 tahun. Berapa umat Nabi Muhammad? Tidak terhitung jumlahnya. Padahal dakwahnya singkat, tapi umatnya begitu banyak. Apa sebab? Inilah kenapa di awal saya sampaikan, Nabi Muhammad tidak punya perahu seperti Nabi Nuh. Karena perahu sehebat apapun, yang namanya perahu pasti lapuk karena terbuat dari kayu. Nabi Muhammad tidak punya tongkat seperti Nabi Musa, karena sehebat apapun tongkat pasti akan patah juga. Nabi Muhammad memang tidak mempan dibakar api, tapi sedahsyat apapun api, maka api akan padam juga oleh air. Tapi Nabi Muhammad punya sesuatu yang tidak ada manusia di dunia ini yang tersentuh oleh sifat itu. Apa sifat Nabi Muhammad? Hingga dakwahnya singkat tapi umatnya banyak. Kata Al-Quran yang menjadi sebab Nabi Muhammad punya umat yang banyak, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu punya level akhlak yang amat sangat paripurna. Ini yang jadi sebab kenapa umat Nabi Muhammad banyak. Nabi Muhammad tidak pernah terekam sejarah sampai ke kampung bakti. Lah ketinggi benda Nabi Muhammad. Ise kutu kampung bakti yang pernah langsung melihat wajah Rasulullah. Lah. Ngato wajah langsung tidak. Keturunan darah mungkin tidak. Bagas ni pipe kadang tak pernah kitidah Nabi Muhammad. Coba perhatikan. Ngato wajah langsung ma pernah. Darah keturunan Nabi Muhammad. Oh you. Jumpa bagas nipi ma pernah. Benda pe berkampung bakti ndak pernah sida. Tapi kai kada buat kita mahani acara maulid sida. Jemu ndak kita tandai. Ngato ndak pernah. Kenalan pada hubungan darah anda. Tapi buat mahani maulid sida. Kai sebab berkat akhlak Nabi. Tidak pernah Nabi soh benda, tapi pewaris Nabi yang menyampaikan ajaran Islam benda. Ini ma'alim ulama yang punya kemuliaan akhlak. Cuba perhatikan. Nabi Nuh pidaw sida umat sida musnah. Nabi Musa minta umatnya dimusnahkan. Nabi Yunus ditinggalkannya umatnya. Tapi Nabi Muhammad coba perhatikan. Di saat Nabi Muhammad dilempar di Taif, orang-orang kampung Taif, sekeliling Taif, satu kampung melempari Nabi Muhammad. Ada yang melempar dengan batu, dengan kerikil. Tak ada batu dan kerikil, mereka ambil tulang-tulang unta. Tak cukup tulang unta, mereka ambil kotoran unta untuk melempar Nabi Muhammad. Perhatikan saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Ini bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Yunus. Satu kampung melempar Nabi Muhammad. Salah satu batu itu mendarat telak di pelipis Nabi. Pecah pelipis Nabi. Darah berjatuhan. Bayangkan satu kampung melempari Nabi Muhammad. Bagaimana kencangnya Nabi Muhammad itu lari menyelamatkan diri. Tapi ada kisah unik, kisah yang luar biasa ketika Nabi Muhammad itu lari. Ketika mereka istirahat dengan sahabat-sahabat beliau di kebun anggur milik Utbah. Disitulah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita datang ke kampung Taif ini, ternyata orang Taif tidak menyambut kita dengan tolaan badrun alaina. Kita datang ke Taif ini ingin berdakwah, tapi tidak disambut dengan ahlan wa sahlan. Ahlan artinya keluarga. Kalau engkau Muhammad datang ke Taif, maka ku anggap engkau keluarga. Sahlan artinya mudah. Kalau engkau Muhammad datang ke Taif, ku mudahkan urusanmu.
Tapi orang Taif bukan keluarga. Orang Taif adalah musuh ternyata untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilempar, darah berjatuhan karena yang kena adalah pelipis Nabi. Tapi ada hal unik yang luar biasa. Ketika darah itu mengucur dengan derasnya, ketika Nabi Muhammad lari, Nabi Muhammad masih sempat mengelap darah yang ada di pelipis beliau. Beliau lapkan dengan tangan, beliau lapkan ke dada beliau. Ini yang ditanyakan oleh sahabat beliau langsung, "Ya Rasulullah, ketika satu kampung melempar kita ya Rasul, kena satu batu itu mendarat di pelipismu, darahmu berjatuhan ya Rasulullah. Sedangkan kita berlari kencang itu, kenapa engkau masih sempat mengelap darah di pelipismu ya Rasulullah, hingga engkau elapkan ke dadamu?" Apa jawaban Rasulullah? "Wahai sahabatku, andai orang Taif yang melemparku ini, yang mengenai sekujur tubuhku dengan batu lemparannya, salah satu batu mendarat di pelipisku, andai setetes darahku akibat lemparan orang Taif, satu tetes saja darah ini jatuh ke Taif ini akibat dilempar mereka, Taif ini akan diluluh lantakkan sampai ke negeri kita ini. Tapi ajarannya sampai, masa dakwahnya singkat, tapi bisa mengislamkan sampai ke bumi kita ini. Apa sebab? Nabi Muhammad punya kemuliaan akhlak. Andai Nabi Muhammad dulu berdoa seperti Nabi Nuh berdoa, seperti Nabi Musa berdoa, tentu tidak ada mungkin satupun di antara kita di kampung ini yang Islam, karena kita pasti akan wafat seperti doa Nabi Nuh dan Nabi Musa. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, ender jangan pantasukin. Maka inti memperingati Maulid Nabi ini adalah akhlak. Kunci dan akhlak. Siapapun yang memperingati Maulid di masjid manapun, siapapun yang menyampaikan, kunci peringatan Maulid bercerita tentang akhlak Nabi. Karena Nabi diutus, Nabi dilahirkan untuk agar umat-umat Nabi mempunyai kemuliaan akhlak. Hadis ini sering kita dengar, semua kita hafal. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus agar kita punya kemuliaan akhlak dalam hidup. Maka poin ini 3 saja yang saya sampaikan. Telu melin kusohkan, telu nepe kusungkun buah-buah ulang kesuwian deh. Karena aku tengku nepe daun-daun. Dia mau ketemu. Pokoknya kaum ibu, dia balik kandunahan rumah sungkun apa? Kayak kata Ustaz Dage, kandu sebut pelit telu. Kayak telu, ketemu. Dia itina. Kalau ingin kita punya kemuliaan akhlak, orang tua, kaum bapak, kaum ibu, ingin ada kemuliaan akhlak dalam rumah tangga. Pertama, didik anak-anak, si bagi kiri kanan kuda, kanan kiri. Detok begede cutna, dan anak-anak dia bagi punya kemuliaan akhlak, maka untuk anak-anak dekatkan anak dengan Al-Quran. Kita tidak mampu mendidik anak, maka soket berguru maju. Anda malah guru maju. Yang sudah mahir membaca, mulai pahami isi yang kita baca. Kalau sudah paham isi yang kita baca, maka mulai hafalkan Al-Quran. Kenapa 30 juz Al-Quran ada di dalam dirinya? Usia 6 tahun, kita 50, 60, pak tidak. Andai luar masjid dari salah satu di antara kita ni tegur Allah. Bisa. Cuma kan kita siap-siap.
salah satu antara kita dah. Kadang aku peluk. Salah satu antara kita dah luar masjid dari tengah Allah menasa. Dia bersyukur kita. Jawab jujur. 3% di kuta tenda. Andai orang tua kandungnya menasa, andai ayah ibu kandungnya yang dipanggil Allah, berapa persen anak kampung bakti, anak kandungnya yang langsung bisa jadi imam sholat jenazah? 3. Ini si belinda. Tapi perhatikan, orang yang kita banggakan itu, sudahkah siap dia yang jadi imam? Andai hari ini kita dipanggil Allah, bisa tak dia jadi imam salat jenazah kita? Andai kita orang tua tak punya anak, satu pun anak kita tidak ada yang bisa jadi imam salat jenazah kita. Padahal hebat, masyhur, besar penghasilan, ternyata kita orang tua paling sial karena punya anak. Tidak ada satu pun yang pandai jadi imam, yang tidak ada satu pun pandai membaca. Yang kedua Singgo Belinda Nadari yang sudah punya anak gadis, yang punya anak sudah remaja. Itulah orang yang punya istri